Saya sudah pernah ke Eropa dan ini suatu takdir semata-mata. Karena kalau dibayangkan saya itu hanya mondok tok dan betul-betul santri kendilen. Saya nyantri itu di Lirboyo yang pada waktu itu masih sangat-sangat kolot lah. Moco koran aja ndak boleh, moco majalah ndak boleh, ndelok bal-balan gak oleh, celananan ndak boleh. Sekarang Gus Idris desinan bareng. Saya ndak pernah sekolah formal, ndak pernah. Saya hanya di pondok Lirboyo, pondok Krapyak dan pondoknya ayah saya sendiri. Sudah ndak pernah sekolah. Betul-betul santri kendilen. Kok saya tiba-tiba diundang ke Jerman, ke Eropa. Mungkin orang sana yang gila ya. Saya di sana itu hanya disuruh baca syair. Itu kan gila itu. Jauh-jauh diongkosi mau dikon maca syair. Ya saya ya meskipun nggak ngerti cara Jerman ya mau maca syair gitu aja bisa lihat Eropa. Ketika saya mau berangkat ke Eropa, saya itu gundah sekali. Pikiran saya gundah. Wah, saya ini pada waktu itu Ramadan. Puasa-puasa kok mau pergi ke negaranya orang kafir, ini gimana ini? Nanti sembahyang saya bagaimana, puasa saya bagaimana? Tahu-tahu begitu saya turun di Frankfurt, kemudian saya dijemput menuju ke Hamburg. Saya diundang di Universitas Hamburg. Di sana ada pusat studi bahasa Asia Pasifik dan bahasa Indonesia. Saya melihat tercengang sekali. Negara yang saya bayangkan negara kafir, itu ternyata ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tertib di sana, bersih, jalan bersih seperti dipel terus setiap hari, jalan sampah tidak ada, bersih sekali. Padahal tidak ada satupun tulisan an-nadzafatu minal iman, tidak ada. Di sini itu setiap pasar ada tulisan an-nadzafatu minal iman, masih diterjemahkan bahasa Indonesia bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Itu sampahnya Masya Allah kayak gunung. Disiplinnya, padahal mereka nggak salat. Kalau orang Islam disiplin sudah pantas karena dia disiplin, diajarin mulai 7 tahun sudah salat kok. Tet subuh, sholat subuh, tet duhur, sholat duhur, tet asar, sholat asar. Mereka itu disiplinnya luar biasa. Jam setengah 12 malam, sepi jalan perempatan itu. Saya mau nyabrang, tidak ada mobil lewat, tidak ada. Saya mau nyebrang itu, kok saya lihat kok banyak orang di sini kok pada berdiri tidak nyebrang. Kenapa orang-orang tidak pada nyebrang? Ternyata di sana ada gambar orang berdiri merah. Artinya orang nyebrang tidak boleh. Nanti kalau sudah hijau baru boleh. Tapi pikir saya, lawang sepinya kayak gini aja kok. Saya sudah ingin melayu saja saya. Tidak sabar, dingin waktu itu. Dinginnya begini kok berdiri di trotoar enggak nyabrang-nyabrang, hanya nunggu hijaunya gambar orang di sana. Saya sudah mau lari saja, karena kebiasaan di Indonesia kan tidak urusan itu. Ada mobil banyak aja nyabrang, apalagi tidak ada mobil.
Tapi saya malu. Malu tidak kepada orang-orang, kepada anjingnya orang kafir ini. Ada anjing itu begini aja, juga nggak mau jalan. Begitu hijau, anjingnya lari. Saya mikir masa saya kalah sama anjingnya orang kafir. Bagaimana amanahnya? Kalau mengatakan jam 7, mereka jam 7. Saya terkena ketika saya dari Jerman mau ke Perancis. PJKA-nya sana ya, PJKA-nya sudah janji jam 6 persis. Saya datang ke stasiun jam 6 1 menit. Kepancal saya. Kepancal, kereta sudah jalan. Hanya 1 menit. Kalau di sini sudah diumumkan di loudspeaker, para penumpang harap lekas naik, kereta akan segera berangkat. Para pengantar harap lekas turun. Itu bunyi terus sampai 1 jam nggak jalan-jalan keretanya. Penghormatannya terhadap hukum, jangankan nabrak orang, nabrak pohon saja orang kena tilang. Dia harus mengganti. Keparahan pohon ini ketabrak mobil itu sampai seberapa. Penghargaan terhadap manusia luar biasa. Sopan santunnya, saya itu di Frankfurt itu saya anggap di sini aja. Begitu turun, saya naik pesawat sekian lamanya kejutan karena di pesawat tidak boleh merokok. Turun langsung saya ngerokok. Petugas datang itu dengan sopan sekali. Maaf, Anda merokok? Ya, mari saya antarkan ke tempat merokok. Saya terus diajak kayak toples gitu, sendirian merokok ini. Saya lalu berpikir, ini nanti yang masuk surga itu siapa? Apa yang sholat terus tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, atau yang melaksanakan ajaran Rasulullah tapi tidak sholat seperti mereka itu? Ini akibat itu tadi, diiris-irisnya. Ini agomo, ini tidak, ini tidak. Akhirnya kita anggap bangsa urusan disiplin, urusan dunia, urusan kebersihan, karena itu bangsa kebersihan, tidak ada nahwu sorobnya dunia. Soal penghargaan kepada manusia, urusan dunia. Soal kebangsaan dunia. Akhirnya kiai sakit kiai itu kasihan. Mau apa-apa kan sulit, karena sudah dikatakan ini kiai ini adalah ahli agama yang tidak boleh deket-deket dengan dunia lah. Coba misalnya Kiai Anwar ini ngempit ayam ke pasar, coba pasti orang ribut itu. Ini ada kiai kok ngempit ayam. Lu kiai kok ngempit ayam? Lu mau saya jual? Lu kiai kok menjual ayam? Lu memang punya saya ayam. Kiai jual ayam tidak boleh. Kiai kok di kaki 5, marung di kaki 5 itu, beli goreng bebek di pinggir jalan. Pasti ribut orang. Kiai kok marung di pinggir jalan. Apalagi kiai berpolitik.
Ini akhirnya kita itu mertanggung, sudah diiris agama dan umum, akhirnya dunia masih diiris lagi. Agama ini pun niru model modernisasi. Konon tren kecenderungan modernisasi itu adalah spesialisasi. Dulu kalau orang sakit apa saja, dokternya cuma dokter itu saja, dokter umum itu. Sakit gigi dokternya juga itu, sakit perut ya itu, korengen ya itu, kopoken ya itu. Tapi ketika dunia semakin modern, itu ada takhasus, ada spesialisasi. Ada spesialisasi THT. Telinga, apa itu THT itu? Hidung, tenggorokan. Jadi kalau sampean sakit gigi jangan ke dokter THT. Ada dokter gigi khusus. Ada dokter kandungan khusus. Dokter anak-anak sendiri. Sekarang lebih modern lagi, lebih ditahsus lagi. Ada dokter THT anak-anak. Jadi misalnya kok orang tuanya dan anaknya sama-sama kopoken, itu dokternya 2. Ini habis anak saya dokter, saya diperiksa. Oh enggak, ini THT anak-anak. Kalau sampean itu ada lagi dokternya sendiri. Rupanya orang Islam di Indonesia juga terpengaruh dengan tren modernisasi ini. Jadi orang Islam pun sekarang model takhasus. Ada yang spesialisasi salat tok. Ya sembahyang, pokoknya sudah sembahyang sudah merasa Islam lah. Ada yang spesialisasi haji. Pokoknya kalau sudah haji ya sudahlah. Korupsi apa enggak apa-apa lah. Korupsi kan urusan dunia, itu bukan urusan agama. Sing urusan agama kajinya. Nanti saya khawatir jangan-jangan ada spesialisasi takhasus wudu. Jadi wudu tok menawa wis pokoke.